apakah ada dari dulu baby blues gitu ya. Iya. Tetapi yang sering saya baca itu bagaimana seorang ibu baik di zaman sahabat tabi'in itu adalah sebagai madrasah. Madrasah. Nah itu yang penting tuh Pak. Ya, sekolah bagi anak-anak. Iya, madrasatul ula. Jadi kan kalau dia madrasah berarti artinya tidak ada peristiwa ataupun kondisi seorang ibu mengalami baby blues. Menguasai itu sifatnya fardu kifayah, tetapi yang fardu ainnya adalah seorang suami paham tadi betul ya, memahami dia bagaimana karena dia sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga keluarganya, maka seorang suami harus tahu, paham. Kalau nggak paham, berarti dia harus belajar kepada guru, pada ustadz atau pada ulama. Lewat Al-Quran, lewat nabinya berpesan, janganlah kalian, itu kan konteks zaman jahiliyah, child free itu adalah membunuh anak, ya kan? Karena takut miskin gitu kan alasannya. Maka Allah menegaskan, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Akulah yang beri rezeki kepada kalian, bukan kalian yang memberi rezeki, gitu kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan. Pada episode kali ini, saya sudah bersama dengan Ustadz Wildan, selaku Wakil Direktur di Insinyur Magnet School. Selamat datang Pak Wildan. Selamat datang. Terima kasih. Ucapan selamat datang. Jadi kita sudah sempat ngobrol sebelumnya ya Pak ya. Kita sempat ngobrol sebelumnya, tapi waktu itu kita sempat ngebahas soal apa? Pesantren. Kita sempat ngebahas soal pesantren, sempat sepak terjang beliau juga sebagai santri gontor gitu ya. Kembali hadir lagi bersama kami teman-teman di sini ya, di tengah-tengah kita semua Pak Wildan. Kita di sini pengen ngobrol soal, dan mungkin insya Allah ini bakal intens ya Pak ya. Insya Allah bakal intens setiap bulan, sebuah program khusus gitu ya, yang mana kita akan membahas seputar fikih keluarga. Jujur waktu pas diminta waktu itu, saya sempat cari tahu tuh Pak sebenarnya ini fikih keluarga. Setahu saya fikih itu mau di fikih aja, belajar hukum-hukum ya, hukum ibadah gitu kan. Nah ini ada sebuah kategori atau sub baru, bukan baru, saya mungkin baru dengar gitu ya. Fikih keluarga. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan fikih keluarga Pak? Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya memang agak kurang begitu familiar ataupun populer istilah fikih keluarga ini. Sebenarnya betul yang disampaikan Kang Faldo bahwa fikih keluarga itu sebenarnya bagian daripada ilmu fikih itu sendiri. Dia bisa dikatakan sub bagian daripada ilmu fikih. Fikih keluarga berarti kalau dalam bahasa Arabnya fiqhul usroh. Fikih itu sendiri kan artinya bagaimana memahami secara mendalam ilmu syariat berdasarkan dalil-dalil yang tafsil ataupun secara rinci. Diambil dari Quran dan hadis atau sunnah. Nah, di fikih itu sendiri kan ada beberapa bagiannya. Ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih muasyarah, kemudian ada fikih akhlak dan fikih akidah, tentang akidah ya, pokoknya membahas tentang akidah syariat itu, syariat. Nah, fikih keluarga itu sendiri masuk ke dalam bagian atau sub bagian dari fikih muasyarah. Tentang interaksi. Seperti itu. Berarti kalau kita dulu di pesantren ngebahas misalnya tentang persiapan pernikahan atau bagaimana, kan ada tuh dulu kitab Fathul Izhar misalnya, atau Risalatul Mahid misalnya ya, Udul Jain gitu ya. Gitu kan. Nah, itu termasuk fikih muasyarah tadi, Pak. Nah, itu bagian daripada bisa dikatakan fikih keluarga. Bagian dari fikih keluarga. Betul. Jadi bisa dikategorikan itu karena yang membahas tentang bagaimana adab-adab, kemudian segala sesuatu yang terkait dengan keluarga.
spesifik keluarga atau suami istri, Pak? Kalau fikih keluarga apa? Ya, fikih keluarga itu suami istri Dan anak. ayah, ibu dan anak. Nah, lebih luas dari itu gitu. Termasuk hukum waris pun itu bisa dikatakan menjadi bagian daripada fikih keluarga gitu. Karena yang membahas tentang hak Waris anak dan istri gitu ya. Betul. Walaupun tadinya itu masuk kategorinya itu fikih muamalah ya harusnya. Iya, betul. Ya kan, tapi Mawaris kan ya, mawaris. Karena kaitannya dengan itu tadi, hubungan anak, ibu, ayah, orang tua bisa dimasukkan menjadi materi yang perlu dipelajari dalam fikih keluarga. Berarti bisa dibilang cukup penting dong, Pak ya. Betul. Kalau kita bicara fikih keluarga, apalagi kan sekarang ya banyak keluarga-keluarga muda nih, Pak ya. Ya kan, banyak keluarga-keluarga muda, alhamdulillah ya. Banyak keluarga-keluarga muda yang sudah menikah gitu kan. Berarti sangat penting dong, Pak, untuk bisa seorang suami istri harus bisa menguasai fikih keluarga, minimal paham sedikit. Menguasai itu sifatnya fardu kifayah, tetapi yang fardu ainnya adalah seorang suami paham tadi, betul ya, memahami dia bagaimana, karena dia sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga keluarganya, maka seorang suami harus tahu, paham. Kalau nggak paham, berarti dia harus belajar kepada guru, pada ustadz atau pada ulama. Yang jadi PR adalah kalau perbedaan pandangan nih, misalnya nih, suami paham nih, Pak, dengan begini caranya, tata caranya, tapi dengan istrinya misalnya dengan berbeda pandangan juga misalnya gitu, dengan referensinya sendiri. Nah ini yang agak susah, Pak, menyatukan ini. Ini gimana? Apakah di fikih keluarga juga ada perbedaan-perbedaan kayak gitu, Pak? Ya, pastinya kalau itu berarti melihat kepada interaksi antara pasangan ya, suami istri. Dalam fikih keluarga juga diatur bagaimana semestinya sikap seorang suami pada istri, sikap seorang istri kepada suami, sehingga masing-masing bisa saling pertama faham dan tahu hak dan kewajiban. Sehingga ketika masing-masing faham, maka masing-masing akan berusaha menunaikan kewajibannya dan menunaikan hak pasangan yang lainnya gitu. Nah, kalau dari masing-masing paham ini berarti akan terjadi yang namanya harmonis dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Amin. Tapi kalau untuk tahapannya, Pak ya, saya nih misalnya, kan menikah itu hukumnya kan tergantung bagaimana hambanya, Pak ya. Bisa berubah-ubah nih. Katakanlah nih, Pak ya, sesuai dengan niatnya, situasi dan kondisi seseorang. Ya betul. Ketika dia mampu, lalu dia tidak bisa menahan dirinya lagi, maka wajib jadinya. Wajib, kan gitu. Betul. Misalnya, Pak, saya berada di hukum yang itu, Pak. misal aja. Tapi di sisi lain, saya itu belum memahami semua ya tentang fikih keluarga ini gitu. Nah, kira-kira, Pak, yang jadi prioritas utama buat saya itu yang mana dulu, Pak? Ya, kalau sudah jatuh pada wajib, berarti harus segera berarti itu. Nah, yang berikutnya adalah mau belajar gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Learning by doing. Nah, itu dia ya. Gitu kan, kalau kan karena Nabi sendiri bilang, ngingetin pada remaja tuh, ya ma'asyarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj gitu kan. Wahai para pemuda, kata Nabi kan. Siapa yang mampu di sini tidak hanya finansial saja. Mampu secara finansial, secara kematangan emosi gitu ya. Berarti sudah mampu berarti kan. Falyatazawwaj. Nah, kata Nabi diperintahkan itu udah wajib berarti. Maka dia wajib untuk menikah. Gitu. Maka dia wajib untuk menikah. Waman lam yastati, tapi kalau yang belum mampu, kata Nabi, alaihi bisyam, maka dia hendaknya banyak-banyak puasa. Alhamdulillah hari ini puasa, Pak. Tiba-tiba hari ini puasa. Gitu jadinya. Tapi dalam fikih keluarga sendiri nih, Pak ya, kira-kira untuk urusan rumah tangga modern nih, Pak. Ya mungkin kalau di zaman dulu kan nggak terlalu banyak problematik ya, Pak ya. Betul. Kalau sekarang kan terlalu banyak rumah tangga yang problematik dalam artian suaminya bikin dikit, istrinya marah gitu kan, atau ada kesalahan dikit marah gitu kan.
dulunya sama-sama kerja gitu Iya, kan. betul. Fikih keluarga itu bisa hadir di tengah-tengah itu tuh bagaimana caranya Pak? Biar keduanya ini bisa sama-sama menerapkan itu terus gitu. Ya. Nah, makanya di awal tadi saya bilang fikih keluarga sebenarnya sudah ada dari dulu. Iya. Karena perkembangan zaman yang mana ada kasus-kasus keluarga tidak ditemukan sebelumnya ya. Sehingga ada guidance yang untuk membimbing para pasangan muda ataupun yang sudah agak sedikit lama gitu ya. Sehingga muncul istilah fikih keluarga. Padahal dari sisi apa istilahnya hukumnya, dari sisi argumentasi dalil-dalilnya udah ada sejak dulu. Makanya dikeluarkan, dikumpulkan, dihimpun dalam satu fikih keluarga sehingga bisa memudahkan ini. Nggak perlu lagi pasangan muda ataupun pasangan manapun untuk merujuk kepada kitab-kitab yang mungkin agak kesulitan ya. Iya, kan? Tentu bisa bacanya. Iya, bacanya aja udah butuh perjuangan apalagi pahamnya. Gitu. Benar. Sehingga perlu ada fikih kontemporer, fikih keluarga. Nah, dari situ diharapkan para pasangan, terutama yang pasangan milenial gitu ya, bisa mereka belajar dari sana. Kalau saya lihat sih di YouTube itu sudah banyak juga ya, cukup banyak juga yang konten-kontennya itu menyampaikan tentang fikih keluarga gitu. Sehingga ini menjadi edukasi bagi para pasangan-pasangan milenial ya yang hendak menikah untuk membina rumah tangga, bahwa ternyata tidak hanya cukup dengan bermodalkan mahar saja ternyata gitu. Ada hal yang lainnya ya, pemahaman tentang agama, kemudian secara sikap ya, tanggung jawab, itu ternyata semuanya ada jawabannya di dalam fikih keluarga atau fikih usrah. Kalau sebelum nikah itu kan biasanya suka ada ini ya, event nikah Pak. Iya betul. Nggak tahu sih, seperti seminar, bentuknya seperti seminar gitu ya. Bentuknya seperti seminar gitu kan. Nggak tahu lah kalau di KUA itu suka ngadain gitu nggak sih Pak biasanya? Di KUA ada. Ada kan? Ada di KUA. Cuman memang dikemasnya terkadang kurang menarik nih gitu kan. Nah, kesannya kayak belajar di kelas. Betul. Gitu. Sehingga perlu ada dirancang satu kegiatan yang menarik milenial sehingga mereka nggak berasa seperti lagi belajar kitab gitu kan ya. Yang selama ini ada, tetapi ya gitulah, kalau saya melihat masih konvensional gitu ya. Iya, sekedar ketika baru menikah, ya kajian pernikah yang mungkin di masjid umum udah selesai gitu ya. Gitu. Sehingga perlu dibuat kayak misalnya training untuk pasangan yang akan menikah gitu, atau dibuat training untuk pasangan yang baru berapa tahun gitu kan. Nah, itu sehingga menarik dan akan kayak saya kira akan cepat masuk tuh. Iya. Fikih nikah juga bisa relevan sama pasangan yang sudah menikah di atas 5 tahun nggak Pak? Maksudnya kan katanya kan 5 tahun pertama itu kan gonjang-ganjing, kan? Betul, hubungan keluarganya kan gonjang-ganjing tuh Pak di situ. Iya betul. Nah, udah tuh mungkin ada yang nggak harmonis. Nah, dengan ikut kajian fikih nikah, fikih keluarga, itu apakah bisa mengembalikan lagi keharmonisan dalam rumah tangga itu? Iya, itu salah satu pesan agama bahwa ketika membina rumah tangga itu bawaannya, bahkan saya pernah dengar ya, kalau nggak salah Gus Bah ya, berumah tangga itu ya santai tapi serius gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak? Perlu ada seni dalam mengelola rumah tangga gitu. Santai tapi serius. Artinya apa? Ketika mendapati permasalahan, maka harus dibawa santai dulu gitu. Jangan terbawa emosi. Ini untuk menghindari emosi-emosi negatif. Iya. Ketika sudah santai, maka bicarakan dengan pasangan secara serius, kan gitu kan. Yang kebanyakan itu pasangan muda yang dalam tanda kutip gagal itu kan karena mereka kesannya serius tanpa memasukkan unsur santai gitu. Jadi perkara kecil jadi besar. Itu karena nggak santai itu. Tapi kalau santai tapi serius, maka dia akan mencoba untuk mengelola emosi, kemudian
berpikir, ini apa solusi yang terbaik sehingga itu terpecahkan masalahnya. Santai tapi serius. Iya. Berarti perlu pengolahan emosi yang luar biasa ya, Pak. Sebenarnya fikih keluarga ini tuh dia lebih kemana sih, Pak? Lebih ke, kan kalau fikih yang sifatnya akidah atau sifatnya ibadah kan jelasnya Pak, rukun-rukun nih Pak ya, ada tata cara, ada step by stepnya gitu kan. Kayak kita sholat ada wudu, ada kiblat, bersuci, ya jelas lah gitu kan. Nah kalau fikih keluarga ini sebenarnya apa sih Pak? Apakah lebih ke manajemen emosi kah yang banyak dibahas, atau lebih ke batasan suami istri itu seperti apa sih untuk menjaga emosinya, apa gimana sih Pak sebenarnya? Ya, tantangannya adalah fikih keluarga ini dia bukan suatu konsep yang baku sebenarnya. Jadi dia masih bisa terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Asalkan berkaitan sama urusan keluarga, apapun yang tadinya berada di luar fikih keluarga bisa jadi masuk ke fikih keluarga. Iya, betul. Selama itu berkaitan sama keluarga. Iya, karena kan sifatnya manusia dan juga interaksi antara mereka itu berkembang, otomatis ada solusi-solusi yang juga ikut butuh dicarikan jalan keluarnya gitu. Misalnya contoh kasus misalnya kayak misalnya dulu nggak ada istilah child free. Iya. Gitu. Kemudian para ulama yang sekarang ini membahas itu kemana nih larinya child free itu gitu kan. Maka ditemukan jawaban kalau seandainya child free itu adalah untuk kesehatan ya, dan alasan kesehatan ya. Itu masih ada yang berpendapat diperbolehkan. Tapi kalau misalnya child free benar-benar memang nggak punya anak, nggak ada alasan tertentu yang bisa mungkin membahayakan kondisi kesehatan, kejiwaan, ekonomi mampu, nah, itu hal yang dilarang gitu kan. Karena kan Allah juga lewat Al-Quran, lewat nabinya berpesan, janganlah kalian itu kan konteks zaman jahiliyah, child free itu adalah membunuh anak, ya kan? Karena takut miskin gitu kan alasannya. Maka Allah menegaskan, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Akulah yang beri rezeki pada kalian, bukan kalian yang memberi rezeki, gitu kata Allah. Iya. Nah, jadi selalu berkembang. Tantangan modern itu Pak ya, sekarang ini Pak di zaman sekarang, nikah siri. Nikah siri kan secara hukum agama kan sah Pak. Betul. Nikah siri ya, asalkan terpenuhi rukunnya. Asalkan sudah terpenuhi rukunnya. Nah, untuk urusan fikih keluarga sendiri gimana Pak? Menanggapi hal-hal kayak gitu, nikah siri, nikah beda negara, misal, atau pernikahan beda budaya gitu-gitu Pak? Ya, fikih keluarga sendiri juga melihat kepada hal itu tadi, yang sifatnya administratif. Memang secara agama, secara syariat, pernikahan siri itu sudah sah kalau ada terpenuhi rukunnya kan. Ada yang dua calonnya, ada yang menikahkan, ada wali, ada saksi. Itu sudah cukup berarti kan. Ada mahar, ada akad ijab kabul, itu sudah cukup. Akan tetapi jika administrasi istilahnya kenegaraan ya, berarti catatan sipil itu dibutuhkan sehingga memudahkan mereka pasangan ini berdua ini untuk mengurus segala sesuatunya, maka berarti menjadi harus juga gitu ya. Masuk ke dalam, apakah jadi rukun Pak? Ya, bukan rukun sebenarnya. Bukan rukun. Dalam kaidah usul fikihnya itu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang tidak terpenuhi, tidak sempurna, melainkan dengan dilakukan hal tersebut, maka itu menjadi ikut-ikutan wajib juga gitu. Walaupun dia nggak masuk rukun gitu. Oke. Ya, misalnya begini contohnya. Gimana Pak? Nikah siri, kemudian anak lahir, punya anak ya kan? Punya anak. Kemudian ketika anaknya mau daftar sekolah kan perlu akte kelahiran. Nah, sehingga kalau akte lahir itu syaratnya harus ada dokumen resmi, berarti juga harus kan gitu. Maka jadi mau nggak mau, walaupun secara agama sah, tetapi administrasi juga perlu untuk diurus juga, karena ntar kedepannya menyangkut nasib dari anak pada pasangan tersebut. Nikah siri, misalnya Pak, ada orang nikah siri, nikah siri, gitu. Terus minggu kemudian daftar ke KUA bisa nggak sih Pak? Bisa. Itu bukan ke KUA namanya. Itu berarti di pengadilan pengesahan pernikahan. Jadi bedanya nikah siri dengan nikah yang formal terlebih dahulu. Kalau yang formal kan daftar dulu ke KUA, mencatat. Tapi kalau nikah siri dia
nikah dulu sesuai persyaratan agama. Nah, nanti harus ada bukti itu, saksi tanda tangan. Nanti ini jadi bukti ke pengadilan namanya. Nanti di pengadilan disahkan bukti tersebut sebagai sah. Tapi nggak dapat buku nikah dong Pak berarti? Dapat berdasarkan Pengadilan. keputusan pengadilan tadi. Nah, bedanya itu aja. Kalau KUA yang menikahkan berarti penghulunya, kalau yang nikah siri yang menikahkan atas keputusan pengadilan. Lebih murah yang mana Pak? Kalau lebih murah mana? Itu tanya langsung ke pengadilan. Ini buat pertimbangan aja sih sebenarnya. Kok pertimbangan sih? Ya kan siapa tahu bisa kan. Iya. Artinya ketika belum ya segala informasi perlu diinikan apa? Iya, maksudnya kan kita harus belajar A, B, C, D gitu. Agar nanti ini bisa gitu. Mana kemungkinan bisa kita jalankan gitu. Iya. Jadi nanya ke sana. Sejauh mana Pak seorang anak muda harus mempelajari fikih keluarga? Apakah ketika dia baru mau menikah atau memang kita udah masukin itu sebagai muatan lokal sejak SMA? Karena banyak sekarang tuh Pak anak-anak SMA pada udah nikah. Iya betul itu. Nah, sebenarnya di fikih keluarga juga itu memperhatikan ada satu materi tentang balik. Itu Pak, balik. Balik itu saat ini kan di kurikulum agama hanya sebatas seseorang kapan usia balik. Kemudian laki-laki misalnya sudah mimpi basah, maka dia mandi wajib. Sebatas itu dulu. Sebatas itu saja. Iya. Sebenarnya materi tentang balik itu, fikih balik itu banyak sebenarnya. Bisa lebih dalam lagi tuh. Lebih dalam lagi. Jadi ketika dia berusia sekian harus terpisah tidurnya dari adik ataupun kakak yang perempuan gitu, seorang laki-laki gitu kan. Itu bagian daripada materi balik itu, fikih balik tentang bagian dari fikih keluarga gitu. Betul. Kemudian ketika memasuki masa dewasa awal itu seseorang harus sudah belajar tuh bagaimana tanggung jawab nanti yang akan dia emban sebagai seorang, nanti akan jadi seorang suami, sebagai seorang istri. Kemudian istri, atau ketika jadi anak bagaimana dia sebagai seorang ayah atau ibu. Itu harus dimasukkan ke dalam materi SMA itu. Karena SMA kan usia dewasa awal ya. Gitu. Remaja akhir, dewasa awal. Kebanyakan hari ini yaitu tadi didahulukannya pendidikan seksnya itu hanya sebatas pada bukan yang agamanya, nggak sampai menyentuh pada hanya pada batasan-batasan aja ya kayak betul. Ini khawat nggak bersentuhan gitu ya, boleh berkholawat betul gitu ya. Ketika terjadi satu tanggung jawab kan begitu lebih ke sana, tapi kurang menekankan pada aspek agamanya. Saya kurang melihat itu gitu. Penting itu untuk masuk, betul sekali itu. Iya kan, karena saya ngeliat anak-anak SMA udah pada nikah. Kita aja yang 25 belum ini. Adik-adik itu sudah menikah gitu kan. Akhirnya apa? Ketika menikah tanpa adanya pembekalan dari sisi fikih keluarga ini ataupun agama, perceraian tinggi, pernikahan muda baru setahun 2 tahun selesai. Punya anak apalagi gitu kan ya. Atau kadang-kadang ketika punya anak, kekerasan pada anak karena nggak belajar, nggak dibekalin dulu sebelum menikah. Itu jadi bagian daripada permasalahan-permasalahan timbul. Kan kita pernah mendengar istilah ini Pak, baby blues pada seorang ibu. Iya. Nah, apakah itu terjadi karena memang zamannya aja yang sekarang semuanya serba sensitif, atau memang sebagai orang tua di rumah kurang memahami pemahaman tentang fikih keluarga? Iya, baik. Baby blues itu kan baru dikenal istilahnya sekarang-sekarang aja ya. Iya benar. Ini aja, baby blues itu kondisi di mana seorang ibu sensitif ya, punya sensitivitas tinggi, emosinya nggak stabil gitu kan. Iya. Itu hanya istilah. Nah pada intinya bisa juga karena pemahaman agama yang kurang dari kedua sisi ya. Iya. Saya sendiri belum menemukan literatur yang apakah ada dari dulu baby blues gitu ya. Iya. Tetapi yang sering saya baca itu bagaimana seorang ibu baik di zaman sahabat tabi'in itu adalah sebagai madrasah. Madrasah. Nah itu yang penting tuh Pak. Ya, sekolah bagi anak-anak. Iya, madrasatul ula. Jadi kan
Kalau dia madrasah berarti artinya tidak ada peristiwa ataupun kondisi seorang ibu mengalami baby blues. Karena seharusnya dia sudah siap. Siap secara agama, secara mental. Ya, maka kita mendengar tuh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal terlahir dari ibu-ibu yang memang bagikan madrasah, mendidik anak-anaknya, mendidik agama, mendidik Al-Quran, ya, keilmuan, dan mendidik sikap, adab, dan mentalnya. Gitu. Berarti ditemukan baby blues karena adanya kurang paham terhadap agama. Gitu. Kurang paham atau kurang siap menjadi ibu, belum siap. Sehingga kurang siap itu. Oh, efeknya jadi ke sana. Dan juga di dua sisi ya, bukan hanya dari wanitanya ibu saja, tapi seorang suaminya juga berarti tidak punya perhatian. Ya. Sedangkan dalam agama diajarkan tuh seorang suami, seorang ayah itu harus punya perhatiannya terhadap keluarga. Karena dia tanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadisnya umum memang, tetapi bisa kita tarik kepada konsep keluarga. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu kan dari hadis itu aja, seharusnya seorang ayah, suami itu, wah, aku akan meminta pertanggungjawaban. Maka dia akan harus benar-benar mengurusi keluarganya, memperhatikan istrinya, memperhatikan anak-anaknya. Bukan memperhatikan dalam masalah makan, sandang pangan saja, tetapi bagaimana memastikan agama, ajaran agama itu bisa dilakukan atau terwujud dalam diri keluarganya. Itu. Saya pernah dengar sebuah statement begini, Pak. Ketika ada sepasang suami istri yang sebelumnya mereka sudah pernah berzina lalu menikah, maka pernikahannya itu sulit untuk menemukan keberkahan atau keharmonisan. Apakah hal itu benar, Pak? Kalau dikatakan benar atau tidaknya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Maka tergantung pada manusianya. Tetapi memang yang ingin saya garis bawah itu adalah di dalam Al-Quran disebutkan artinya begini, kurang lebih begini. Seorang pezina itu dia akan menikah dengan pezina juga atau seorang musyrik. Itu kira-kira konteksnya. Artinya orang yang punya latar belakang kelam seperti itu, maka dia cocoknya, jadi mafhum mukhalafahnya, cocoknya ya untuk yang semisal juga latar belakangnya. Inilah kemudian yang menjadi landasan sekufu itu penting ternyata. Sekufu itu artinya dalam sisi bukan kaya miskin ya, tidak, tetapi dalam bisa dikatakan stratanya atau latar belakang backgroundnya sama. Gitu. Misalnya mereka udah bertaubat, Pak, misalnya. Bertobat, maka taubat itulah yang kemudian nanti akan membenarkan, merehabilitasi masa lalunya, gitu. Ya makanya saya bilang anggapan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Benar ketika seorang pezina tadi bertobat dari masa lalunya, ya, bertemu dengan juga sama bertobat, kemudian dari titik balik untuk mereka menjalani kehidupan yang benar-benar sesuai dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu. Ya itu balik lagi, Pak, ya, sebenarnya mereka menikah itu udah bertobat atau belum? Betul. Gitu kan. Kalau belum bertobat ya mereka kembali lagi apa istilahnya runyam. Iya. Hidupnya runyam. Gitu. Nah, kan kita juga mengenal bahwa pernikahan adalah ibadah seumur hidup, Pak. Betul. Ya kan, pernikahan adalah ibadah panjang. Ibadah yang panjang. Seumur hidup. Seumur hidup. Tapi pada faktanya banyak yang menikah itu bukan hanya untuk ibadah, Pak. Ada faktor lain gitu yang hanya faktor sosial mungkin lah, katakanlah seperti itu. Menikah terus tidak terlalu akrab dengan unsur-unsur ibadah ya setelah menikah gitu kan, malah justru keduanya saling support dalam keburukan misalnya kayak gitu, Pak. Nah ini bagaimana pandangan fikih keluarga terhadap hal-hal seperti ini, Pak? Iya, di dalam fikih keluarga itu kan dikasih contoh ada 4 tipe keluarga. 4 tipe keluarga, Pak. Yang pertama keluarga Pak suami soleh, istrinya soleh.
yaitu Suami Nabi soleh, istri istrinya soleh. soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. ya kan? Ya. Yang kedua, tipe suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Soleh, istri tidak soleh. Ya. Itu keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Yang ketiga, kebalikannya, istrinya solehah, suaminya nggak soleh. Suaminya nggak soleh. Nah, ini keluarganya Fir'aun, lanatullah. Nah, punya istri Siti Asiyah, Iya. yang merupakan ahli surga. Nah, dan yang keempat adalah Dua-duanya nggak ada yang soleh. dua-duanya nggak ada yang soleh, ya kan? Iya. Apa namanya, ingkar semuanya. Siapa itu? Ada di dalam surat Al-Lahab. Nah, Itu Abu Lahab Abu Lahab dan istrinya. dan istrinya. Berarti kalau yang disampaikan ini dua-duanya, berarti ya udah itu bersama-sama dalam keburukan dan kehancuran, seperti Abu Lahab dan istrinya. Gitu. Oh iya. Kan itu 4. Nah tapi kalau disuruh misalnya ada situasi di mana suami yang soleh, istrinya nggak soleh, atau istri yang soleh tapi suami yang soleh. Keluarga mana yang sekiranya lebih mudah untuk diselamatkan, Pak? Dalam artian yang lebih potensial untuk lebih baik lah untuk bisa berubah dengan mudah itu yang mana, Pak? Yang suaminya nggak soleh atau yang suaminya soleh? Yang istrinya solehah. Yang istrinya soleha. Kenapa, Pak? Kita lihat perbedaannya. Nabi Nuh seorang nabi lah ya, soleh lah ya. Istrinya penentang dakwah Nabi Nuh. Maka anaknya ikut pada ibu. Iya ya. Disuruh naik kapal malah manjat tebing. Malah iya, dia nolak. Anakku sini ikut naik kapal. Tidak, aku akan. Kenapa? Karena didikan dari seorang istri yang tidak solehah. Melahirkan anak yang tidak soleh. Iya, yang tidak taat. Tapi Siti Asiyah, walaupun Fir'aun itu dilaknat sama Allah di dalam Al-Quran kan, nggak ada satu makhluk pun yang dilaknat di dalam Al-Quran selain Fir'aun. Tapi karena Siti Asiyah solehah, maka berhasil mendidik Nabi Musa alaihis salam. Gitu. Jadi setidaknya keluarga itu masih bisa bertahan dan selamat ketika Seorang ibu yang solehah. berarti gue harus nyari istri soleha. Ya kan, maksudnya kan gue juga nggak bisa ngejamin kalau gue soleh ya. Setidaknya Ya kalau bisa sama-sama soleh. sama-sama soleh gitu. Kan kita pernah mendengar istilah ini, Pak, baby blues pada seorang ibu. Iya. Nah, apakah itu terjadi karena memang zamannya aja yang sekarang semuanya serba sensitif, atau memang sebagai orang tua di rumah kurang memahami pemahaman tentang fikih keluarga? Iya, baik. Baby blues itu kan baru dikenal istilahnya sekarang-sekarang aja ya. Iya, benar. Ini aja. Baby blues itu kondisi di mana seorang ibu sensitif ya, punya sensitivitas tinggi, Emosinya nggak stabil. emosinya stabil gitu kan. Iya. Itu hanya istilah. Nah, pada intinya bisa juga karena pemahaman agama yang kurang dari kedua sisi ya. Iya. Saya sendiri belum menemukan literatur yang apakah ada dari dulu baby blues gitu ya. Iya. Tetapi yang sering saya baca itu bagaimana seorang ibu baik di zaman sahabat tabi'in itu adalah sebagai madrasah. Madrasah. Nah, itu yang penting tuh, Pak. Ya, sekolah bagi anak-anak. Iya, madrasatul ula. Jadi kan kalau dia madrasah berarti artinya tidak ada peristiwa ataupun kondisi seorang ibu mengalami baby blues. Karena seharusnya dia sudah siap. Siap secara agama, secara mental. Ya, maka kita mendengar tuh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal terlahir dari ibu-ibu yang memang bagikan madrasah, mendidik anak-anaknya, mendidik agama, mendidik Al-Quran, ya, keilmuan, dan mendidik sikap, adab, dan mentalnya. Gitu. Berarti ditemukan baby blues karena adanya kurang paham terhadap agama. Gitu. Kurang paham atau kurang siap menjadi ibu, belum siap. Sehingga kurang siap itu. Oh, efeknya jadi ke sana. Dan juga di dua sisi ya, bukan hanya dari wanitanya ibu saja, tapi seorang suaminya juga berarti tidak punya perhatian. Ya.
Sedangkan dalam agama diajarkan tuh seorang suami, seorang ayah itu harus punya perhatiannya terhadap keluarga. Karena dia tanggung jawab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadisnya umum memang, tetapi bisa kita tarik kepada konsep keluarga. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu kan dari hadis itu aja, seharusnya seorang ayah, suami itu, wah, aku akan diminta pertanggungjawaban. Maka dia akan harus benar-benar mengurusi keluarganya, memperhatikan istrinya, memperhatikan anak-anaknya. Bukan memperhatikan dalam masalah makan, sandang pangan saja, tetapi bagaimana memastikan agama, ajaran agama itu bisa dilakukan atau terwujud dalam diri keluarganya. Itu. Saya pernah dengar sebuah statement begini, Pak. Ketika ada sepasang suami istri yang sebelumnya mereka sudah pernah berzina lalu menikah, maka pernikahannya itu sulit untuk menemukan keberkahan atau keharmonisan. Apakah hal itu benar, Pak? Kalau dikatakan benar atau tidaknya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Maka tergantung pada manusianya. Tetapi memang yang ingin saya garis bawah itu adalah di dalam Al-Quran disebutkan az-zaniatu waz-zani. Artinya begini, kurang lebih begini. Seorang pezina itu dia akan menikah dengan pezina juga atau seorang musyrik. Itu kira-kira konteksnya. Artinya orang yang punya latar belakang kelam seperti itu, maka dia cocoknya, jadi mafhum mukhalafahnya, cocoknya ya untuk yang semisal juga latar belakangnya. Inilah kemudian yang menjadi landasan sekufu itu penting ternyata. Sekufu itu artinya dalam sisi bukan kaya miskin ya, tidak, tetapi dalam bisa dikatakan stratanya atau latar belakang backgroundnya sama. Gitu. Misalnya mereka udah bertobat, Pak, misalnya. Bertobat, maka taubat itulah yang kemudian nanti akan membenarkan, merehabilitasi masa lalunya. Gitu. Ya, makanya saya bilang anggapan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Benar ketika seorang pezina tadi bertobat dari masa lalunya, ya, bertemu dengan juga sama bertobat, kemudian dari titik balik untuk mereka menjalani kehidupan yang benar-benar sesuai dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu. Ya, itu balik lagi, Pak, ya, sebenarnya mereka menikah itu udah bertobat atau belum? Betul. Gitu. Kalau belum bertobat ya mereka kembali lagi istilahnya runyam. Iya. Hidupnya runyam. Nah, kan kita juga mengenal bahwa pernikahan adalah ibadah seumur hidup, Pak. Betul. Ya kan, pernikahan adalah ibadah panjang. Ibadah yang panjang. Seumur hidup. Seumur hidup. Tapi pada faktanya banyak yang menikah itu bukan hanya untuk ibadah, Pak. Ada faktor lain gitu yang hanya faktor sosial mungkin lah, katakanlah seperti itu. Menikah terus tidak terlalu akrab dengan unsur-unsur ibadah ya setelah menikah gitu kan, malah justru keduanya saling support dalam keburukan misalnya kayak gitu, Pak. Nah ini bagaimana pandangan fikih keluarga terhadap hal-hal seperti ini, Pak? Iya, di dalam fikih keluarga itu kan dikasih contoh. Ada 4 tipe keluarga. 4 tipe keluarga, Pak. Yang pertama keluarga Pak suami soleh, istrinya soleh, yaitu suami Nabi soleh, istri soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Ya. Yang kedua tipe suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Istri tidak soleh. Itu keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Yang ketiga kebalikannya, istrinya solehah, suaminya nggak soleh. Nah, ini keluarganya Fir'aun, lanatullah. Punya istri Siti Asiyah, yang merupakan ahli surga. Dan yang keempat adalah dua-duanya nggak ada yang soleh. Dua-duanya nggak ada yang soleh, ya kan? Iya. Ingkar semuanya. Siapa itu? Ada di dalam surat Al-Lahab. Nah, itu Abu Lahab. Dan istrinya. Dan istrinya. Berarti kalau yang disampaikan ini dua-duanya, berarti ya udah itu
bersama-sama dalam keburukan dan kehancuran seperti Abu Lahab dan istrinya. Gitu. Oh iya. Kan itu 4. Nah tapi kalau disuruh misalnya ada situasi di mana suami yang soleh, istrinya nggak soleh, atau istri yang soleh tapi suami yang soleh. Keluarga mana yang sekiranya lebih mudah untuk diselamatkan, Pak? Dalam artian yang lebih potensial untuk lebih baik lah, untuk bisa berubah dengan mudah, itu yang mana, Pak? Yang suaminya nggak soleh atau yang suaminya soleh? Yang istrinya solehah. Yang istrinya solehah. Kenapa, Pak? Kita lihat perbedaannya. Nabi Nuh seorang nabi lah ya, soleh lah ya. Istrinya penentang dakwah Nabi Nuh. Maka anaknya ikut pada ibu. Iya ya. Disuruh naik kapal malah manjat tebing. Iya, dia nolak. Anakku sini ikut naik kapal. Tidak, aku akan. Kenapa? Karena didikan dari seorang istri yang tidak solehah. Melahirkan anak yang tidak soleh. Iya, yang tidak taat. Tapi Siti Asia, walaupun Fir'aun itu dilaknat sama Allah di dalam Al-Quran kan, nggak ada satu makhluk pun yang dilaknat di dalam Al-Quran selain Fir'aun. Tapi karena Siti Asia solehah, maka berhasil mendidik Nabi Musa alaihis salam. Gitu. Jadi setidaknya keluarga itu masih bisa bertahan dan selamat ketika seorang ibu yang solehah. Berarti gue harus nyari istri solehah. Ya kan, maksudnya kan gue juga nggak bisa ngejamin kalau gue soleh ya. Setidaknya ya kalau bisa sama-sama soleh. Sama-sama soleh. Atas dasar itu Pak, akhirnya laki-laki secara kodrat memilih gini, ada sebuah statement yang bilang sebejat-bejatnya laki-laki untuk menikah dia akan memilih perempuan yang solehah. Apakah itu maksudnya berdasarkan dari kalimat yang tadi Bapak sampaikan atau memang itu alibi laki-laki aja? Iya, di situ saya nggak tahu apakah berdasarkan itu, apakah yang melakukan statement tersebut tahu terhadap 4 jenis keluarga tadi, tetapi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kodrat naluriah laki-laki itu selalu begitu nih, gitu. Kodrat manusia atau nurani selalu ingin pada kebaikan, gitu. Hatta mungkin bukan hanya laki-laki saja, seorang wanita pun yang mungkin tidak baik-baik saja, dia akan memilih calon suaminya yang soleh, gitu. Sama keduanya, bukan hanya laki-laki saja. Gitu. Artinya naluriah manusia terhadap potensi kebaikan itu sesuai dengan hadis Nabi. Ya, kata Nabi, termasuk salah satu perkataan ucapan Nabi pertama kali ketika diutus sebagai Nabi, idza lam tastahi fasna ma syita. Kalau kamu belum malu, tidak punya rasa malu, maka kamu bisa berbuat sesuatu kamu. Artinya sebelum ada Islam pun standar rasa malu itu sudah mewakili nilai Islam sebenarnya. Jadi universal nilai kebaikan itu. Gitu. Wah, luar biasa sekali teman-teman ya. Kalau kita bicara soal fikih nikah ini ya Pak ya. Karena sebenarnya jujur saya masih banyak pertanyaan banget Pak di kepala saya Pak. Cuman karena ini kita series ya, setiap bulan ada. Kita tunda dulu. Ada baiknya beberapa pertanyaan itu saya tahan dulu ya untuk di next week gitu ya, atau di next month kita bakal ngobrol lagi. Pembahasannya akan lebih lanjut ya Pak ya. Insyaallah. Pembahasan kita akan lebih lanjut, lebih dalam lagi. Kita akan gali sama-sama terkait fikih nikah ini. Fikih keluarga gitu ya. Nikah mulu nih. Berarti sudah itu warning itu. Alarm. Sabar Pak. Ya, ntar kita lanjut lagi di bulan depan insyaallah pembahasan fikih keluarga lebih dalam lagi bersama Pak Wildan. Terima kasih Pak Wildan. Sama-sama. Sudah ngobrol di sini, kita ngebahas soal fikih keluarga yang insyaallah ini bermanfaat ya Pak ya. Insyaallah. Karena kan buat yang nonton dan saya pribadi. Iya betul. Karena walaupun ini channel sekolah ya Pak ya, tapi kan ini kan adalah ada anak, ada orang tua di rumah, gitu kan, ada parents, ada peran parents, ada peran orang tua yang mana ya itu adalah keluarga. Gitu. Jadi otomatis ini juga bermanfaat buat kita semua. Insyaallah. Khususnya buat kita yang belum menikah. Terima kasih Pak Wildan, terima kasih yang sudah nonton. Saya berjumpa lagi di Ruang PK episode selanjutnya. Bye bye.